Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samadu yahdilir rasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana salli alaihi salimi wal ali gharriqna bi bahril wahdati fi kulli halin daima wa sa'ati. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi iznillah wanzur ilayya sayyidi binazruh musilatinil hadratil aliyah amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, selamat datang di channel YouTube Al-Kafi Official. Di sini kita akan belajar bersama mengkaji kitab tasawuf yang pada kali ini kita akan mengkaji kitab tasawuf yaitu Kifayatul Adqiya wa Minhajul Asfiya ala Hidayatil Adqiya ila Tariqil Auliya. Siapa pengarang kitab tersebut dan bagaimana isi di dalamnya? Nanti kita akan jelaskan. Namun sebelumnya mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon syafaat tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta bertawasul kepada para kekasih-kekasihnya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan apa yang kita kaji, apa yang kita bahas betul-betul menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang maslahat, ilmu yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah, sehingga menjadikan kualitas dan kuantitas ibadah kita semakin meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari saudaraku kita langsung mulai saja, dan antum bisa lihat slide di bawah ini, kita baca bareng-bareng. Kita mulai dari muqaddimah. Dari muqaddimah ini kita mengalap barokah kepada mu'alif kitab. Mudah-mudahan sekali lagi kita selalu diberi taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa ibadahu al-akhyara bitaufiqi fahassala lahumul izza wal fakhara. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah mengkhususkan hamba-hamba pilihannya bitaufiqi dengan sebuah pertolongan. Jadi pertama kali yang ditulis oleh mu'alif kitab ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca hamdalah atau memuji Allah, karena Allah adalah zat yang mengkhususkan hamba-hamba pilihannya dengan sebuah pertolongan. Oleh karena pertolongan Allah kepada hamba yang dikhususkan tersebut, fahassala lahumul izza wal fakhar, mereka mendapatkan kejayaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa maha min qulubihim zulmatas siwa wa hubbal aghyara. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala menghapus atau menghilangkan di dalam hati para kekasih-kekasihnya yang terpilih, yaitu dari gelapnya dosa maksiat kepada Allah, serta dihilangkan akan kecintaan terhadap dunia. Jadi para kekasih-kekasih Allah, para hamba-hamba pilihan Allah, di dalam hatinya sudah tidak ada lagi selain Allah. Dan di dalam hatinya sudah tidak ada lagi cinta terhadap dunia. Namun bukan berarti kekasihnya Allah ini secara fisik, secara lahiriah tidak bekerja secara kasab, tidak. Melainkan zuhud di dalam qalbu mereka. Dan dari kalangan para ulama tasawuf, lupa kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah, tidak sadar kepada Allah, itu adalah merupakan bagian dari dosa. Itu bagi para ulama tasawuf atau orang-orang sufi. Jadi yang demikian itu, wahabba wa maha min qulubihim zulmatas siwa, Allah hapus, Allah hilangkan semuanya itu. Yang selanjutnya, wahabahum bil hilmi wal ilmi was safa min sairil akdar. Allah menganugerahi kepada mereka, para kekasih-kekasihnya Allah yang terpilih tersebut, yaitu dengan ilham, kemudian dengan ilmu, dan dibersihkan
di dalam hati mereka dari segala kotoran-kotoran yang bersarang di dalamnya. Perlu kita ketahui bahwa setiap manusia itu oleh Allah diberi ilham. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Asy-Syams ayat 8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan ke dalam jiwa atau ke dalam hati jalan kejelekan dan jalan ketakwaannya. Dan apa itu yang dimaksud dengan ilham? Ilham itu adalah sebuah dorongan untuk melakukan sesuatu. Jika dorongan sesuatu itu adalah berupa pancaran nur ilahiyah atau pancaran nur hidayahnya Allah, maka ia akan melakukan ketaatan kepada Allah. Namun jika ilham itu, dorongan tersebut yang disetir dengan nafsu setan, maka dia akan terbawa untuk kesesatan, melakukan dosa dan maksiat. Maka inilah pentingnya untuk membersihkan hati. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi ilham yang bersih, ilham yang lurus kepada para kekasih-kekasih Allah yang dipilih tersebut. Maka di sini dikatakan wahabahum, dan Allah menganugerahi kepada mereka ilham, ilmu, dan kebersihan hati. Jika kita amati secara logika atau melalui sejarah, histori, dan lain sebagainya, banyak para kalangan ulama tasawuf itu yang diberi ilmu laduni, kecerdasan, karena memang mereka layak diberi ilmu laduni oleh Allah. Saking dekatnya mereka, saking terpaut dan cintanya kepada Allah, hingga wahabahum bil hilmi wal ilmi, Allah anugerahkan ilmu. Yang ini ya yang dimaksud dengan ilmu laduni yang diberikan Allah kepada para hamba-hamba, para kekasih-kekasihnya di dunia yang nyata ini. Wassalatu wassalamu ala man tawajjahallaha bitajil waqari. Yang keduanya ini Kiai Musonib mengucapkan sholawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana wassalatu wassalamu ala man tawajjahallaha bitajil waqari. Semoga sholawat salam senantiasa tercurah, terlimpah kepada seseorang yang selalu tawajuh kepada Allah. Man tawajjahallaha, selalu menghadap kepada Allah, bitajil waqari, dengan penghadapan seperti mahkota yang tinggi yang mulia. Wa nawwara biwujudihi jami'al aqtari, dan semoga sholawat salam tercurahkan kepada seseorang yang Allah jadikan nur pancaran cahayanya ke seluruh alam semesta. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, hadis qudsi, khalaqtuka min nuri wa khalaqtul khalqa min nurik. Aku ciptakan engkau Muhammad dari nurku, dan aku ciptakan makhluk dari nurmu. Atau dalam hadis yang lain, laulaka ma khalaqtul aflak. Jika sekiranya aku tidak ciptakan engkau Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan makhluk sejagat raya. Itulah maknanya daripada wa nawwara biwujudihi jami'al aqtari. Siapa dia? Siapa beliau? Yaitu Sayyidina Muhammadin al-hasi ala ta'atil karimi al-ghafar, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hasi ala ta'atil karim al-ghafar, yang mana beliau senantiasa menganjurkan, mengajak, membimbing kita sebagai umatnya untuk taat kepada Allah, taat kepada zat yang maha mulia, zat yang maha pengampun. An-nahi anittiba'il hawa wan nafsi wa syaitani wa kulli dharrin. Dan Kanjeng Nabi itu selalu melarang, selalu mewanti-wanti kepada kita, selalu memberi peringatan kepada kita agar kita tidak mengikuti hawa nafsu,
agar kita tidak mengikuti atau tertipu dengan tipu dayanya setan, dan kita tidak melakukan atau mengikuti segala sesuatu yang membahayakan. Wa ala alihi as-sadatil athhar, dan semoga sholawat salam juga terlimpah ruahkan kepada keluarga beliau yang menjadi pimpinannya, orang-orang yang suci. Wa ashabihi al-kamalatil abror, dan juga sholawat salam semoga tetap terlimpah ruah kepada para sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang sempurna dan orang-orang yang baik serta lurus. Salatan wa salaman ma nahuzu bihima kullal maqasidi wal autor, dan semoga dengan sholawat salam yang kita panjatkan, yang ditulis atau yang dihaturkan ini, menjadikan sebab kita atau musannif kitab atau orang yang mengkaji kitab ini betul-betul diijabahi segala maksud-maksudnya atau tujuan-tujuannya atau cita-citanya. Wa ghufrana dzunubi lana wa li aqaribina walil badina wal hadar. Selain itu, semoga dengan sholawat salam yang kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para sahabat, para keluarga beliau, juga para sahabat beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni wali aqaribina, mengampuni kerabat-kerabat kita, keluarga kita, walil badina, dan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang ada di pelosok desa, walil hadori, dan orang-orang yang berada di kota-kota. Amin ya rabbal alamin. Itulah muqaddimah daripada kitab Kifayatul Adqiyah yang ditulis oleh musannif, yang mana sebagaimana lazimnya di sebuah muqaddimah di dalam kitab itu pasti ada 3 unsur yang ditulis. Yang pertama adalah bismillahirrahmanirrahim, kemudian hamdalah, memuji Allah, kemudian bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saudaraku, di pertemuan pertama ini di bab muqaddimah, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan sekali lagi bahasan kita, kajian kita selalu teriring dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberi peningkatan dalam kualitas kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum